Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas perkenan kalian untuk mengikuti simulasi kali ini. Langsung saja kita awali dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk yang pertama langsung Ustadz share PPT-nya. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Ustaz. Oke, kelihatan. Jadi namanya simulasi, jadi tidak terlalu detail. Tidak seperti yang pembelajaran biasa. Ini hanya poin-poin penting, ya. Ini adalah PPT yang Ustadz buat. Kita akan membahas ini ya. Jadi ini adalah istilahnya itu KI 3 dan KI 4. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita dan mempresentasikan. Jadi nanti simulasi ini ada presentasinya juga. Tuh, ya. Dalam pembelajaran ini, insya Allah setiap pembelajaran nanti akan seperti ini rangkaiannya. Jadi setelah Ustadz mengenalkan tentang KD yang hendak dipelajari dan dicapai, setelah itu Ustadz ini opener. Opener ini pembukaan. Seperti tadi Ustadz salam, Ustadz itu tentang ini, ya. Jadi tadi Ustadz ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian jawab, kita baca basmalah, itu namanya opener. Ya. Nah untuk opener ini, kemarin kan siapa teman kalian, Mbak siapa itu? Mbak Abida ya, Mbak Abida, Nisrina, itu kan bilang kalau cerpen itu sudah pernah dipelajari di kelas 8, benar enggak? Masih ingat enggak? Ingat enggak? Halo? Masih ingat? Di kelas 8 ada kan pelajaran itu? Iya, tapi saya lupa. Jadi itu pelajaran kelas 8. Banyak teorinya di kelas 8. Salah satunya ini, ada berapakah unsur-unsur cerpen? Ada yang ingat unsur-unsur cerpen ada berapa? Unsur cerpen ada 2. Ya, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Terus coba sebutkan apa saja unsur intrinsik. Ada yang ingat? Ada 8. Coba satu saja, maksudnya kayak ada yang ngiling. Oh, tema alur. Ya, betul. Ada alur, ada tema, ada latar, ada amanat, ya, ada tokoh, penokohan, ada gaya. Itu unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsiknya ada sudut pandang, ya. Terus nilai, ya. Nilai religius, nilai sosial, itu unsur ekstrinsik. Mbak Anin, ini Mbak Anin ini promotor dari acara ini ya. Tolong bacakan Mbak. Mbak Anin? Ya. Tolong bacakan. Apanya, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Arab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih ya Nin ya. Iya, sama-sama. Lanjut sekarang. Nah, ini telaah ya.
Ini poin pentingnya di sini ya. Poin penting dari agenda kita hari ini adalah ditelaah sebenarnya. Tips-tips agar bisa menyelesaikan tugas untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen atau kisah. Jadi ini tips-tipsnya ya. Ini. Jadi ada 5 pertanyaan yang bisa kalian buat untuk mempermudah kalian mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Ya. 1 ada pertanyaan literal. Ini diingat-ingat, tak takoi. Ya. Literal itu dari kata literasi. Jadi pertanyaan yang kita buat ya, yang kita buat berdasarkan teksnya, berdasarkan kisahnya, tulisan yang ada dalam kisah itu. Ini contoh ya, contoh pertanyaannya. Di mana, kapan cerita itu terjadi, siapa aja tokohnya, itu kan pasti ada di dalam teks cerpen itu. Itu pertama, pertanyaan literal ya. Itu tadi tentang telah. Nah, sekarang biar enggak itu ya, nanti Ustadz menjelaskan, ternyata kalian enggak paham. Ya. Maka bagian selanjutnya adalah kaitkan dan simpulkan. Ya, kan kita ini sudah ada opener, ada telaah tadi, ya kan? Nah, yang perlu Ustadz klarifikasi, sudah nyantol enggak? Ada yang nyantol enggak? Atau bahkan mungkin sudah nyantol semua atau baru nyantol 1? Ya, kira-kira. Wes, pertanyaan pertama, apa hubungan Quran surah ayat apa Yusuf ayat 111 dengan materi apa tadi? Ayo, siapa yang tahu? Mbak Faiza? Tahu Mbak Faiza? Mbak Nasya? Hubungannya apa hubungannya? Ya. Izin menjawab Ustaz. Ya, silakan. Tapi kalau salah maaf. Kayaknya di setiap kan di setiap kisah cerita itu pasti akan ada pesan moralnya gitu, ada nilai yang bisa kita ambil dari setiap kisah. Kayaknya itu sih tadi yang saya. Ya, betul ya. Jadi kita bisa ngambil pelajaran ya, atau istilah amanat atau pesan moral ya dalam setiap kisah ya, seremeh apapun ya. Itu tergantung kejelian kita dalam menilai. Itu. Terus yang selanjutnya, literal. Tadi apa literal? Berasal dari apa? Kata apa? Literasi. Oke, literasi. Ya, jadi berdasarkan apa? Berdasarkan teksnya langsung. Kali ini yang Ustadz bikin itu ada hubungannya dengan nanti dengan cerpen atau kisah yang akan kalian diskusikan. Ya, coba saya kira-kira yang kalian bisa menebak enggak? Ini itu visualisasi dari kisahnya siapa? Oke. Ada yang bisa nebak ini? Walaupun tidak ada gambarnya. Gambar 1. Siapa yang bisa? Kira-kira ini Nabi kisah Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yusuf maksudnya yang dibuang di sumur sama saudara-saudaranya. Luar biasa ini ya. Iya, memang benar ya. Luar biasa ya. Ya, ini Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf ya. Kisahnya Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudaranya. Oke. Selanjutnya ini ya. Ini nanti silakan Ustadz akan buat kelompok ya, acak ya. Jadi ini mau dibuat berapa kelompok ini? Di eksplorasi ini. 2 aja atau 3? 2 atau 3? 2 aja. Jadi nanti akan Ustadz pisah ya. Cuman yang
tidak semuanya, tidak semua pertanyaan dari tips tadi yang harus kalian temukan. Ya. Jadi cuma 2 aja biar cepat. Jadi nanti Ustadz bagi dalam 2 kelompok, ya. Terus setelah itu kalian temukan, ya. Kalian temukan pertanyaan yang mudah-mudah aja ya. Pertanyaan yang literal dan pertanyaan interpretatif. Itu kalian diskusikan. Terus nanti ada presentasi singkat, ya. Ya. Oke, bisa difahami ini? Bisa? Bisa, Ustaz. Bisa. Oke. Oke. Ini tak share. Itu linknya. Sekarang Ustadz bagi kalian dalam 2 breakout room. Ini saya otomatis ya. Silakan masuk ke room-room yang secara otomatis itu dengan join. Langsung ya, dicari tokonya siapa, terus wataknya itu aja biar singkat ya. Ya, Ustaz. Oke. Sudah selesai. Loh, Ustaz sebentar ini masih mau baca-baca dikit. Oh. Sing cepet naik. Nggak usah lama-lama. Lamanya nanti kalau pembelajarannya. Ya udah langsung aja langsung. Ya wes. Kalau sudah maka ini ya, selanjutnya kita belum presentasi, masih ada 1 tahapan lagi. Jadi kalian harus merumuskan ya, merumuskan. Jadi hasil presentasi kalian ya, presentasi kalian itu harus kalian rumuskan. Nah, rumuskan itu nanti yang hasil rumusan itu nanti akan kalian presentasikan. Kalau ini pembelajaran sebenarnya maka kalian paling tidak harus menyiapkan PPT ya, PPT. Terus apalah itu, boleh PPT, boleh kalian pakai yang misalnya aplikasi lain ya. Ada kan aplikasi yang biasanya kayak bisa mudah buat diagram, itu kan ada seperti itu. Itu terserah. Nah, itu nanti di sini dirumuskan. Jadi informasi hasil diskusi kalian dan jawaban atas pertanyaan yang kalian buat itu kalian rumuskan dalam sebuah lembar yang mudah untuk kalian presentasikan. Tuh. Baru setelah itu ini ya, energizer dulu. Ya. Jadi energizer ya. Energizer ini makanya Ustadz kemarin bilang siapkan juga yel-yelnya. Ya. Ini energizer. Ini disiapkan. Wes saya contoh ini untuk simulasi aja ya. Mbak Salma coba ya. Yel-yel untuk kelompok Mbak Salma apa? Yel-yel kelompok saya. Ya. Belum bikin sih, Ustaz. Iya. Iya. Belum bikin untuk yang asli, yang sekarang. Yang sekarang. Ya. Ayo kelompok Mbak Salma. Oh, kelompok Kuta. Ya. Ayo, Rek, kelompokku, Rek, bersuara, Rek. Apa? Yel-yel itu semangat, Tat. Semangat gitu toh. Jadi nanti ada seperti itu ya. Jadi saya harapkan ada kekompakan seperti itu. Nah, selanjutnya baru presentasi. Di presentasi ini kalian nanti presentasi misalnya kelompoknya Mbak Salma, kelompoknya ya Mbak Iza itu presentasi ya. Nanti kayak biasanya itu. Jadi silakan teman-teman yang mau jawab, mau bertanya tentang apa yang saya presentasikan ya. Nanti ada namanya tanya jawab. Nah, untuk simulasi coba sekarang kelompoknya siapa dulu ini yang itu. Nanti coba
tanya jawabnya itu bagaimana nanti kita itu. Kelompoknya siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau presentasi dulu? Nin, kelompokmu Nin. Langsung aja ngomong, nggak usah buat PPT ya. Nggak usah buat Iya. PPT. Ya wis. Siapa? Yang mau Salma ya, presentasi? Sal. Halo. Ayo, Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salma Husna, Halwa Hatami, dan Ainida Salam. Kami akan mempresentasikan terkait kisah Nabi Yusuf. Oke, yang pertama, Ustadz sebelumnya saya boleh nanti Ustadz habis ini ada sesi tanya jawab kan? Iya. Tapi itu tidak kita lakukan. Ini cuma simulasi toh ya. Seperti itu. Bukan, maksudnya nanti aku mau nanya ke Ustadz. Boleh ya, silakan. Ya. Oke, yang pertama adalah pertanyaan literal yang akan disampaikan oleh Mbak Halwa. Dan silakan. Untuk pertanyaan literal pertama, sesuai dengan kisah Nabi Yusuf tadi, yaitu sebentar. Di rumah siapakah Nabi Yusuf menjadi pelayan? Dan untuk pertanyaan literal kedua yaitu dibawa kemanakah Nabi Yusuf setelah difitnah dan dipenjara, dan setelah itu dijadikan budak. Dan untuk pertanyaan interpretatif akan disampaikan oleh Sudah. Hasil itu jawabannya. Oh, pakai hasil jawabannya. Pakai Ustaz. Nggak usah. Itu aja ya. Jadi nanti itu disampaikan juga hasil jawabannya nanti. Karena ini hanya simulasi, maka kita skip. Itu. Nah, selanjutnya setelah presentasi itu ada tanya jawab ya. Jadi di presentasi itu kan ada yang tanya, ada yang ini ya, itu nanti. Tapi kita tidak usah itu, lakukan itu. Untuk selanjutnya ini langsung ke tahap berikutnya dari pembelajaran. Ya, kita share lagi. Jadi setelah kalian presentasi, di situ ada tanya jawab, ada umpan balik, maka aplikasikan. Nah, diaplikasikan ini tiap kelompok itu harus bisa menyimpulkan poin-poin penting yang didapat ketika presentasi, dan segala masukan dari teman ataupun dari guru ya. Itu untuk apa? Untuk memperbaiki dari hasil diskusi kalian. Jadi kekurangannya apa? Kalian sempurnakan seperti itu. Nah, di sini juga ada tanya jawab. Misalnya tadi Mbak Salma mau tanya tentang apa? Mbak Salma. Tanya tentang slide 9, Ustaz. Slide 9 ya, Ustaz. Nanti saja kayak. Oh, slide 9. Ya, nggak apa-apa. Sekarang aja. Langsung aja. Iya. Mengolah informasi ini berarti kan tadi tahapannya dari link yang Ustadz berikan itu nanti kita ambil informasi gitu kan Ustadz. Oke, terus selanjutnya kita menemukan jawaban dari pertanyaan yang disusun. Pertanyaan yang disusun itu dari 5 poin yang tadi Ustadz sampaikan itu ya. Ada pertanyaan literal sampai ke pertanyaan kreatif. Yes. Terus habis gitu setelah udah menjawab pertanyaan yang disusun, terus membuat rumusan hasil diskusi. Rumusan hasil diskusi ini bentuknya itu paragraf atau kayak gimana, Ustaz? Boleh narasi kayak paragraf, boleh buat PowerPoint ataupun sejenisnya yang memudahkan kalian untuk presentasi seperti itu. Ya. Itu. Boleh pakai tabel, lain sebagainya boleh. Berarti untuk membuat rumusan masalah hasil diskusi ini bebas ya, Ustaz? Kita di kelompok itu dibebaskan untuk menyampaikan. Oke, baik, Ustaz. Bebas. Oke, ada lagi yang tanya? Ayo, ada yang mau nanya lagi? Atau nanti aja disimpan? Ya wes, Ustaz anggap tidak ada ya. Selanjutnya ini aplikasikan ya. Yang tadi Ustaz sampaikan, setelah kalian diskusi ada tanya jawab, ada umpan balik.
itu kalian perbaiki ya. Rumusan yang telah kalian buat itu kalian perbaiki ya. Kalau itu bentuk PPT ya di PPT ini, kalau itu hanya bentuk narasi, misalnya poin-poin penting itu diperbaiki, dilengkapi seperti itu. Oke, sekarang ini untuk simulasi aja. Yang telah kalian lakukan di kegiatan tadi apa saja? Berdiskusi. Diskusi, terus apa lagi? Presentasi. Jadi paling tidak itu ada diskusi, ada presentasi. Nah, di sini juga ya, di sini juga itu ada yang langkah berikutnya. Ini yang terakhir ini, melaksanakan self dan peer assessment. Jadi self and dan peer assessment itu penilaian diri sendiri. Jadi nanti akan Ustadz berikan itu ya, link penilaian. Terus link penilaian ada 2, jadi setiap anak itu akan mengerjakan 2 penilaian. Penilaian untuk diri sendiri selama diskusi itu kira-kira yang kurang menurut diri kita sendiri itu apa. Ya, terus ada teman menilai temannya yang lain. Lanjut. Nah, ini bagian penting. Kenapa tadi ada surah Yusuf ayat 111 itu bagiannya di sini nanti ya. Nah, ini juga jadi istilahnya itu bagian penting yang ketiga. Tadi kan ada telaah, terus ada eksplorasi. Nah, sekarang ini fungsinya ini apa? Ya biar kita itu tahu, oh ini fungsinya ini ya. Nah, ini coba nanti akan Ustadz tuliskan ini yang sudah kalian dapat, yang duniawi ukhrawi ya. Jenis nilai kebaikan dari kisah Nabi Yusuf. Kira-kira Nabi Yusuf itu sifat-sifat atau sikap baiknya itu apa saja? Mudah memaafkan, saling memaafkan. Berarti apa ini? Pemaaf, ya. Ya. Sabar. Apalagi? Ikhlas. Enggak ya, enggak ikhlas. Kok kayak ragu gitu. Ikhlas ya, ada, nanti kan ada. Terus, apalagi? Satu lagi wis, terakhir. Mbak Naswa, jawab menengai. Apalagi? Ya sudah wis, kiai. Sebenarnya banyak ya, pemaaf, sabar. Ketika Nabi Yusuf itu diberi amanah kan beliau itu memegang amanah sampai jadi raja muda, dan taat beribadah, ya kan? Itu ada. Nah, setelah itu ini namanya mendemonstrasikan di kolom kedua ini ya. Kalian itu bisa mencontohkan misalnya pemaaf, ya. Tapi ini bukan yang dilakukan Nabi Yusuf, tapi kita mencoba pemaaf, ya kan? Tindakannya seperti apa? Kita buat seperti kalimat. Kira-kira di pemaaf. Nah, ini fungsinya bahasa Indonesia di sini ya. Kalian buat sebuah contoh perilaku dari sikap pemaaf. Apa? Mbak Alwa, Mbak Anin, Mbak Salma, Mbak Nasya, Mbak Faiza, Mbak Iza, apa kira-kira? Terserah dari pemaaf itu contohnya apa, sabar, ini contohnya apa? Berarti kayak kita bikin pernyataan gitu ya, kalimat yes, pernyataan. Yes. Pernyataan contoh misal, perilaku ya. Kalau pemaaf itu ketika Budi, ini berarti bahasa ini harus pakai kata bahasa Indonesia ya, yang iya, gitu. Tapi enggak usah ketika Budi. Jadi misal contoh gini ya kan. Memaafkan ya teman-teman yang berbuat salah meskipun mereka tidak seperti itu. Jadi contoh realnya seperti itu, demonstrasi. Iya, tadi aku mau bikin cerita. Oh, salah itu berarti. enggak salah ya. Cuman kedawan. Ayo contoh yang pemaaf dulu ini, tak tulisin angge nih. Jadi kita buat contoh perilaku sendiri, tidak berdasarkan ceritanya Nabi Yusuf. Jadi berdasarkan
Berdasarkan diri sendiri. Ya, betul. Saya mau izin menjawab yang sabar, Ustaz. Ya, sabar. Ayo. Contoh perilakunya sabar menerima ujian dari Allah. Oh no. Itu deskripsi ya. Itu. Nah, terus di Salah, kolom salah, ya, Ustaz, apa-apa. gitu. Ya enggak, ini kan istilahnya itu. Jadi kalian itu kan, oh ini yang akan saya lakukan. Contoh perilaku dari sifat sabar itu seperti ini. Saya menerima ujian dari Allah seperti itu. Ya ini bukan bahasa lah benernya. Ini kan kira-kira kalian itu mau melakukan apa? Ya, perwujudan dari sikap sabar itu kalian akan seperti apa? Seperti itu. Mungkin begini, saya sabar ketika saya dimarahi oleh ibu, ya, karena ya meskipun saya benar, tapi tetap saya harus menghormati orang tua, seperti itu. Ya. Itu contoh sikap. Sekarang kolom ketiga, ya. Kira-kira manfaat di dunia, misalnya tadi, ya kan, ada yang jawab sabar menerima ujian dari Allah. Manfaat di dunianya apa? Sebelum kita nanti bahas manfaat di akhirat. Jadi kuat menghadapi ujian, Ustaz. Gitu, hebat itu. Tak tulis. Kuat. Itu. Ya. Itu kalau dari sifat yang sabar tadi ya. Kira-kira dari pemaaf, kira-kira apa? Itu kalian harus bisa menghubungkannya ya kan. Kira-kira nek aku jadi pemaaf itu apa untungku hidup di dunia? Kira-kira apa? Seseorang yang punya sifat pemaaf, keuntungannya untuk kehidupan di dunia itu apa? Jadi nggak pendendam, Ustaz. Wah, ini betul ya. Ini ya. Ya memang betul ya kan. Setelah kita tahu manfaat di dunia ini terakhir ya. Terakhir dari sesi duniawi ukhrawi. Kira-kira manfaat sabar menghadapi ujian untuk kehidupan kita nanti di akhirat apa? Kata Angel ini. Disayang Allah. Dapat pahala. Oke. Dapat pahala. Itu ya. Itu disayang Allah dapat pahala itu akhir ya. Pilihan terakhir. Manfaat kita berlaku sabar, berlaku ikhlas itu seperti itu. Nah itu contohnya ya. Jadi nanti akan Ustadz gali seperti itu. Poin yang terakhir ini closer ya. Closer di sini kan ini Ustadz detailkan ya kan. Lah jadi dikumpulkan ya kan. Lah, kalian mengumpulkan resume itu bisa hasil kalian diskusi yang sudah diperbaiki itu dikumpulkan. Nah dalam hal ini pembelajaran ini Ustadz minta mengumpulkannya di sini. Ini hanya simulasi. Bisa saja nanti Ustadz suruh kumpulkan di Bitly, kalian mengumpulkan ya, kumpulkan hasil diskusi atau di foto itu bisa aja ya. Terus nanti akan ada penambahan nilai ya. Penambahan nilainya bukan hanya nilai ini tugas, tapi nanti nilainya adalah nilai KI 4 yang presentasi itu kan nilai KI 4 keterampilan ini nanti akan tambahi, jadi tugas dapat poin 5 tambah 5 terus di yang presentasi dapat poin 5. Oke, terima kasih atas keikutsertaan kalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Jangan lupa hari Senin waktunya apel ya. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih ya. Terima kasih.